George memberitahu kepada mereka bahwa dulunya di situ ada seorang biarawan pemuja iblis. 30 tahun yang lalu, banyak sekali korban dalam kasus ini. Bahkan ada beberapa agensi yang matoi di tempat itu. Ketika berada di sebuah ruangan, Lucy merasakan energi negatif yang sangatlah kuat dari ruangan tersebut. Lockwood langsung menginstruksikan untuk segera mempersiapkan diri. Mereka pun langsung membuat lingkaran benteng serta mencari apa ada ruangan rahasia di ruangan tersebut. Sesadarnya Lucy dari pingsannya, tiba-tiba ia menjadi lebih baik lagi dalam pendengarannya. Ia pun langsung memanggil Lockwood dan George, namun tak satu pun yang menjawabnya. Hingga ia pun langsung turun ke bawah dan hanya menemukan secari kertas yang bertuliskan Lockwood dan George sedang berburu Wright tanpa Lucy. Dalam artian Wright itu adalah hantu, teman-teman. Tak lama dari itu Lucy melihat sesuatu dari balik pintu, sehingga ia yang penasaran langsung mendekatinya. Tapi untungnya di saat ia mendekatinya, roti yang ia panggang matang, teman-teman. Karena itu Lucy mengurungkan niatnya. Setelah itu Lockwood dan George datang sambil bertengkar. Mendengar kegaduhan itu, Lucy langsung menghampiri mereka sembari menanyakan kepada mereka apakah mereka berhasil memburu hantu tersebut. Lockwood dan George menjawab berhasil memburu hantu dan menyegel sumbernya, walau nyawa mereka hampir melayang. Untung saja ada grup dari Kips yang menyelamatkan mereka. Jika kalian menonton dari part ke-1, pasti kalian tahu siapa Kips itu. Ya, teman-teman, Kips itu adalah saingan dari Lockwood yang dari dulu hingga sekarang masih tetap menjadi saingan yang abadi. Kemudian di saat mereka berkumpul sambil ngeteh, George memberitahu kepada Lucy bahwa ia pingsan di basement dan baru sadar selama 14 jam. Namun sayangnya di sini Lucy tidak bisa mengingat kejadian itu. Dan tak lama dari itu suara bel rumah berbunyi. Lockwood yang mendengarnya langsung mengeceknya, dan itu ternyata adalah klien yang akan mempekerjakan agensi Lockwood. Mereka adalah Sebastian dan Pamela yang beroperasi sebagai penggali kubur dan pembersihan. Mereka sedang menjalankan operasi yang sangatlah berbahaya di pemakaman Kensal Green. Karena itulah mereka membutuhkan agensi Lockwood, karena mereka berpikir bahwa agensi Lockwood sangatlah berbakat. Setelah itu Pamela langsung menjelaskan kepada mereka bahwa pemakaman Kensal Green adalah pemakaman bergengsi di London yang dikelola oleh keluarga Bickerstaff. Bahkan dulunya pemakaman ini digunakan untuk kalangan kelas atas. Namun semua berubah ketika putranya terkena skandal penggalian mayat. Nona Pamela juga memberitahu kepada mereka bahwa ada sebuah barang berharga di sebuah makam rahasia. Namun itu sangatlah angker sekali. Bahkan bisa membuat orang yang masuk ke area makam itu langsung pingsan seketika. Jadi intinya gini teman-teman. Tugas mereka adalah menggali sebuah makam yang sangat angker itu, dan mereka juga akan dibantu oleh semua orang yang bekerja di makam itu, mulai dari satpam dan penjaga kuburan dan lain-lain. Karena pekerjaan yang sangat menarik dan menantang, Lockwood langsung menyetujuinya. Dalam perjalanan menuju makam, Lockwood memperingati Lucy dan George untuk berhati-hati. Karena misi kali ini sangatlah berbahaya sekali. Apalagi pasti mereka juga akan bertemu dengan para pemburu pusaka. Karena bertemu dengan pemburu pusaka itu sangatlah berbahaya, jadi Lockwood memperingati kepada mereka jika bertemu dengan pemburu pusaka harus segera lari. Dan sesampainya mereka di makam, mereka disambut oleh orang-orang yang terlihat sedang demo. Setelah itu mereka langsung bergegas menemui Tuan Sebastian. Ternyata yang bekerja di makam itu sangatlah banyak sekali teman-teman. Mulai dari satpam sampai penjaga makam.
Ketika bertemu dengan Tuan Sebastian, mereka semua meragukan agensi Lockwood yang terlihat muda-muda sekali. Bahkan mereka juga meminta untuk menyewa agensi Fides yang jauh lebih berpengalaman dari agensi Lockwood. Melihat itu semua, Lockwood langsung meyakinkan mereka semua bahwa agensi Lockwood tidak boleh diremehkan atau dipandang sebelah mata. Bahkan Lockwood juga meyakinkan kepada mereka bahwa agensi Lockwood adalah agensi yang sangatlah terbaik di kota London. Untung saja di sini Lockwood berhasil meyakinkan mereka semua. Dan perburuan mereka pun yang menegangkan dimulai. Sesampainya mereka di lokasi, Lucy langsung menerawang medan yang akan mereka datangi. Namun di sini Lucy hanya merasakan sebuah getaran saja. Entah itu getaran apa. Mungkin inilah yang dinamakan getaran cinta. Setelah itu mereka langsung memasang sebuah rantai pemagaran agar lebih safety. Ketika semua sudah siap, George langsung turun ke bawah untuk memeriksa keadaan. Dan di sini Lucy yang mengawasinya. Ternyata di dalam makam tersebut terdapat sebuah peti mati yang terbuat dari besi. Namun sayangnya Lucy tiba-tiba menjadi lemah dan tidak enak badan karena merasakan sesuatu yang sangatlah berbahaya sekali. Lockwood yang melihatnya langsung menanyakan keadaannya. Namun karena Lucy menjawab baik-baik saja, Lockwood menyuruh Lucy untuk mempersiapkan jaring agar mereka bisa menyegel hantu tersebut. Bujet, ini hantu apa ikan teman-teman? Aduh. Kalau di sini sih biasanya dukun menyegel hantu menggunakan media botol. Kalau di sana ribet banget pakai jaring. Itu ngejaringnya, itu bahan jaringnya pakai apa teman-teman? Ketika Lockwood dan George hendak membuka peti mati itu, Lucy merasakan bahwa banyak sekali bisikan-bisikan hingga membuat tubuhnya hampir pingsan. Flies. What is that? Lucy! This isn't a coffin at all. Ternyata di dalam peti tersebut terdapat sebuah mayat yang dimana mayat tersebut sedang memegang sesuatu, yaitu cermin yang terdapat sebuah tulisan. Apakah tulisan itu? Nanti kalian juga akan tahu. Setelah itu Lockwood langsung menyuruh Lucy untuk menyegelnya menggunakan jari. Setelah penyegelan itu, di sini George merasakan keanehan. Karena Lucy dan Lockwood mendengar suara lalat, namun tidak dengan George. Lucy memperkirakan bahwa peti mati itu sudah berusia 100 tahun lebih. Dan tak lama dari itu, Tuan Sebastian datang dan mengucapkan selamat kepada mereka, serta menyuruh Lockwood untuk ikut dengannya untuk menandatangani berkas pembayaran. Seperginya Lockwood, mereka didatangi oleh Nona Pamela yang ingin bertanya kepada mereka. Namun di sini Lucy lebih tertarik untuk mendatangi sebuah makam yang batu nisannya terdapat ukiran tengkorak. Karena itulah Lucy mengingat kejadian waktu ia pingsan di part ketiga. Di saat penyelidikan peti tua itu, George tak sengaja terpleset dan tidak sengaja juga membuat jaring segel terlepas. Untung saja Lucy tepat waktu melemparkan pedangnya dan George berhasil menyegel kembali hantu tersebut.
Sesampainya di basement, Lucy langsung mendatangi sebuah hantu yang tersegel di sebuah benda di part ketiga. Di sini Lucy bisa berbicara dengan hantu tersebut. Dari sinilah bakat Lucy mulai menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Dalam perbincangan Lucy dan hantu itu memberitahu kepada Lucy bahwa Lockwood mempunyai rahasia. Dan hantu itu meminta kepada Lucy untuk melepaskannya. Karena hantu itu akan menunjukkan sesuatu dan akan mengajari Lucy beberapa hal lagi. Lucy mulai berpikir bahwa ia sudah gila karena ia bisa berbicara dengan hantu. Sehingga ia pun langsung menutup kembali segel tersebut agar hantu itu tidak bisa berbicara kembali. Di sisi lain kita diperlihatkan Lockwood dan George sedang bertengkar. Karena jikalau Lucy tidak tepat waktu, George bisa terbunuh di sana. Di saat Lockwood dan George sedang bertengkar, Lucy datang sembari membawa benda yang di dalamnya terdapat hantu yang disegel. Lucy memberitahu kepada mereka bahwa hantu yang berada di tempat ini bisa berbicara dengannya. Namun Lockwood tidak mempercayainya, karena selama ini yang bisa berbicara dengan hantu hanyalah almarhumah Marissa Fides. Lockwood berpikir bahwa Lucy sedang keracunan. Namun di sini Lucy meyakinkan kepada mereka bahwa ia baik-baik saja dan ini semua adalah nyata. Lucy menceritakan hantu itu memberitahu Lucy bahwa Lockwood merahasiakan sebuah ruangan di mana ruangan tersebut terdapat sebuah hantu tipe 3. Hantu tipe 3 ini sangatlah berbahaya sekali. Lockwood yang mendengarnya sangatlah marah. Bahkan Lockwood memperingati Lucy untuk tidak membahas ini sembari membentak Lucy. Jika tidak, Lucy akan dikeluarkan dari agensi Lockwood. Kemudian karena merasa bersalah kepada Lucy, Lockwood langsung mendatangi Lucy untuk mengobati lukanya dan meminta maaf atas kejadian tadi. Ketika Lockwood mengobati Lucy, Lockwood berbicara jujur kepada Lucy bahwa memang benar di rumah ini terdapat hantu tipe 3 dan Lockwood juga mempercayainya. Dari sinilah Lucy merasa senang. Tapi sayangnya pasti kalian berpikir bahwa akan terjadi sebuah adegan aduhai. Tapi sayangnya itu hanyalah pikiran kalian saja. Wak. Setelah itu Lockwood mengajak Lucy untuk meminta maaf kepada George. Namun ketika mendatangi kamar George tidak ada di kamarnya. Yang ada terdapat sebuah kertas yang bertuliskan arti dari yang ada di cermin yang dipegang mayat yang ditemukan mereka. Ternyata di sini George mendatangi tempat hantu yang disegel tadi, teman-teman. Walau dengan rasa takut yang amat tinggi, George di sini berniat menyelidiki semuanya dengan berani. Namun sayangnya tiba-tiba Inspektur Barnes datang dan menduga bahwa George akan mencuri cermin pusaka. Tak lama dari itu grup Kips pun datang. Untung saja di sini Lockwood datang tepat waktu. Ya kalian pasti tahulah gimana jadinya kalau musuh persaingan sudah bersatu. Pastilah mereka berdebat. Kips memberitahu kepada Lockwood bahwa misi penyelidikan ini sudah diserahkan kepada grup Kips. Jelas Lockwood yang mendengarnya langsung menyangkalnya. Karena yang berhasil menyegel hantu ini adalah agensi Lockwood, bukannya mereka. Dan yang tahu lebih dalam lagi tentang ini jelas agensi Lockwood. Untung saja di sini George sudah mempelajari semuanya. Jadi di sini George dengan mudah menjelaskan semua tentang kasus ini, mulai dari peti mati yang terbuat dari besi, kematian Tuan Edmund Bickerstaff, cermin dan lain-lain. Jadi grup Kips dibuat tak berkutik olehnya. Bahkan George juga menunjukkan sebuah bukti kepada mereka bahwa orang kaya zaman dulu sering memberikan tanda di barangnya agar ketika dicuri nanti bisa ditemukan dengan mudah untuk mencarinya. Melihat perdebatan itu, Inspektur Barnes pun langsung memutuskan bahwa kasus ini diserahkan kepada mereka agar mereka bisa bekerja sama dengan baik. Dengan perasaan berat hati, mereka pun harus menerimanya. Setelah itu, agensi Lockwood keluar. Namun ketika mereka semua hendak pergi, grup Kips menghentikannya dari belakang.
dan membuat kesepakatan kepada Lockwood bahwa yang berhasil menemukan cermin yang hilang itu duluan, itulah yang menang. Dan hukuman bagi yang kalah adalah mereka harus bubar. Karena egonya diusik, Lockwood dengan berat hati menyetujuinya. Karena hal itulah part keempat pun tamat. Hikmah yang dapat diambil dari part keempat ini adalah bingung Mimin mau ngomong apa. Karena Mimin itu IQ-nya sangatlah rendah sekali. Jadi sulit sekali untuk merangkai kata-kata mutiara.